Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian dari anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran geografi setelah kalian tadi melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Alhamdulillah itu sebagai wujud nasionalisme kita, sebagai wujud penghormatan kita kepada para pahlawan, terutama pahlawan revolusi yang telah gugur mendahului kita. Semoga amal mereka diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberi tempat yang paling baik di sisinya. Amin. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas pada Rahmat. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya Bapak akan melakukan presensi ya. Alam Anda ada ya. Alisa, oke. Anda, Arfendi, sakit. Oh, ya. Semoga cepat sembuh ya. Bekti, ya. Binti, Meda, Nadia, Novita, Tiffany, Yunita, ya, Zeni. Oke, berarti yang sudah berangkat 3 orang ya. Baik. Terima kasih. Untuk berikutnya, sebelum kita mulai, silahkan ya dicek dulu di bawah kalian. Di bawah kursi meja, apakah masih ada ya, yang belum bersih? Silakan cek dulu. Ya silakan. Jangan kalau tasnya jangan. Silakan kalau ada apa sisa apa yang masih. Sudah. Kemudian yang berikutnya, ya, kita akan melanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita belajar tentang flora fauna di Indonesia. Masih ingat ada berapa tipe di Indonesia flora fauna? Ada? Ada? Apa saja? Masih ingat? Yang pertama? Yang barat namanya? Asiatik. Oke, yang satunya? Australia. Yang timur satunya? Namanya? Yang tengah apa namanya? Masih ingat? Peralihan. Nah, itu flora fauna di Indonesia. Itu hari kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Ini mengingatkan ya. Kemudian nah, hari ini kita akan belajar mengenai konservasi flora fauna di Indonesia. Ya. Jadi ini sangat penting. Kita belajar tentang konservasi ini. Kalian bisa lihat di situ di depan ada fauna, ya, hewan atau flora. Yang mana flora fauna ini kalau tidak dikonservasi, dilindungi, ini nanti bisa punah. Anak cucu kita nanti bisa jadi nggak bisa melihat langsung yang namanya ini ya orangutan, gajah dan sebagainya. Nah ini manfaat kita belajar untuk hari ini tentang konservasi flora fauna di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, nah ini kompetensi dasarnya. Kalian diminta untuk menganalisis sebaran flora fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Kemudian nanti saat pelaksanaan KBM, ini indikator pencapaian kompetensi kalian, ini nanti kalian mampu menghubungkan kondisi fisik alam dan sosial ya, terhadap konservasi flora fauna di Indonesia dan dunia. Jadi nanti ada faktor alam dan sosial yang mempengaruhi tentang konservasi. Kalian bisa menghubungkan itu. Kemudian di yang keterampilan, yang 4 ini, kalian nanti mampu membuat peta persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia yang nanti dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan yang
endemik yang asli Indonesia. Kemudian nanti yang pencapaian kompetensinya, kalian bisa menyajikan laporan tentang konservasi flora fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi peta. Ini nanti di bagian akhir di pertemuan kedua. Kalian nanti akan buat semacam poster ya singkat. Nanti kalian akan saling mempresentasikan. Nah ini. Baik. Kemudian ya, untuk tujuan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, kalian nanti ya diharapkan mengerti, ya, tahu paham tentang pengertian konservasi itu apa. Terus yang berikutnya mampu mengidentifikasi wilayah konservasi di Indonesia, ya, beserta flora fauna yang ada di dalamnya, yang dilindungi di dalamnya. Kemudian mampu menganalisis manfaat konservasi itu apa saja. Ada beberapa, ada banyak ini. Kemudian yang keempat menemukan, nah ini yang terpenting yang ini. Kalian setelah nanti memelatih video dan sebagainya, kalian ya, diharapkan mampu menemukan masalah apa saja yang terkait dengan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, nah ini model pembelajaran yang akan kita pakai hari ini dan seterusnya, yaitu namanya problem based learning. Ini model yang sangat bagus, model baru yang bisa mengaktifkan semua, ya. Kemudian kalian bisa konsep pengetahuan, kalian menemukan sendiri dan seterusnya. Nah ini ada 5 tahap. Ya. Nanti dari mulai kemudian ada orientasi masalah, ya. Kemudian setelah itu kalian bentuk kelompok, ya. Kemudian setelah itu kalian saya bimbing untuk menganalisis, mencermati, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah, kemudian nanti kalian mencari data-data untuk kemudian mencoba mencari solusi atas masalah itu, kemudian nanti setelah ketemu solusinya dipilih yang paling tepat dan alasannya apa solusi itu tepat. Nah ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu model pelajaran yang akan kita pakai. Baik. Untuk yang berikutnya, ini ada berbagai macam flora fauna. Kenapa flora fauna di dunia dan Indonesia beraneka ragam? Apakah komodo dan hutan tropis itu hanya ada di Indonesia? Kira-kira kenapa? Nah ini kalian nanti coba menganalisis, mencoba mencari datanya, ya. Faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, ini ya. Sehingga kalian akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang flora dan fauna. Nanti apa? Harapannya kalian punya sikap peduli terhadap kelangsungan hidup mereka. Jadi mereka makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga, lindungi. Karena kita adalah khalifatullah fil ard. Kita adalah wakilnya Allah di muka bumi untuk menjaga kelestarian bumi kita. Oke, nanti saya akan memutarkan ya, beberapa video, yang mana video itu ada hubungannya dengan ya, konservasi flora fauna di Indonesia, gitu ya. Di video itu kalian nanti ya akan mencoba menemukan masalahnya, kemudian nanti diskusi, ya, presentasi ya, di bagian akhir. Nanti ada laporan berupa poster saja atau mungkin infografis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, saya akan menayangkan videonya.
permasalahan apa yang demi hemat. tadi kalian bisa temukan ya. Coba saya tanya dulu ke Mas Rifan. Apa Mas Rifan? Permasalahan yang kamu bisa temukan di video tadi apa? Misalnya apa? Ada kerusakan? Kerusakan alam. Bisa di darat, bisa di oke, nanti ada teman-teman yang kalian ada bisa lihat ada apa tadi? Harimau, ada gajah, orangutan, badak, tarantula, ya. Kemudian yang floranya, nah ini kan baru yang fauna nih. Nah yang floranya, tumbuhannya ternyata juga ada yang terancam punah. Biasanya tangga yang baru punah. Ini biasanya ibu-ibu, mama dan bapak ini yang ya ini anggrek, cinta dari Kalimantan. Ini terancam punah, ini terancam. Nah, baik, ini masalah ya. Yang pertama ini dari harimau, dan kemudian terancam punah. Kalau yang ini apa Mas Haji? Gajah yang diburu, diambil di dagingnya. Ini orangutan juga sama. Orangutan ini juga diburu, ditembaki karena ini dianggap mengganggu warga. Nah, kalian akan tugasnya nanti mencari ya, apa muncul masalah itu, dan solusinya apa. Ini badak. Ada yang di Jawa, ada yang Sumatera, sama Kalimantan. Ini juga. Ini tadi Rafflesia arnoldi, ini tadi anggrek hitam. Oke, itu yang berikutnya. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok berdasarkan ini ya. Kalian silahkan. Yang pilih yang harimau, kepunahan harimau, silahkan kelompok masing-masing 6 orang ya. 6 orang. Berikutnya saya akan membagikan LKPD tiap kelompok. Oke, untuk kelompok 1. Memilih apa ini Mas? Apa? Harimau, oke. Kemudian kira-kira faktor yang menyebabkan apa? Yang mana kelompok berbeda ya. Misalnya yang harimau itu masalahnya apa? Kalian coba cari ya. Bisa temukan ya. Artikel juga yang saya bisa ada yang lainnya. Kemudian yang gajah juga begitu. Itu penyebabnya apa? Yang menyebabkan tulang-tulang tadi terancam itu apa? Ya. Apakah faktor alam atau faktor manusia? Kalau faktor alam itu apa saja? Kalian coba cari. Kalau faktor manusia itu berupa apa saja? Kalian coba temukan juga. Silakan. Kalian diskusikan di kelompok dengan panduan LKPD yang saya bagikan. Oke. Waktunya kira-kira 30 menit dari sekarang. orangutan, ada harimau. Pilih aja salah satu, tulis di situ. Ya. Ya.
nyari, mulai nyari, terus nyari hewan yang dilindungi dijaga, belajar bersama. Hewan apa tadi? Di Pangrango ya. Jadi yang satu temukan namanya ke dalam penjaga biasanya, yang lainnya nyari hewan-hewan yang dilindungi di situ. Misalnya rumah, bukan ada alam. Nanti yang lainnya nyari hewan-hewan yang itu satu-satu. Apa yang berbeda ya? Tidak. Pokoknya yang di Kalimantan satu aja. Kita ketemu. Rafflesia. Rafflesia itu kan bisa nggak dipengaruhi manusia? Sebenarnya bisa nggak? Bisa. Misalnya apa? Nah, itu deh. Tuh, bisa ya? Ada kebakaran hutan, manusianya mati nggak? Mati. Nah, berarti itu kan manusia. Sosial itu manusia. Dicari, semuanya dicari. Nah, udah ketemu tuh deh. Ini kan yang ini juga. Sekarang yang manusia. Kalau sudah nanti masalah itu ini apa? Misalnya ini Rafflesia. Setelah pertemuan ini kita nanti ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ini kalian lengkapi, kalian cari data, ya cari data terkait dengan masalah tadi konservasi, ya terkait masalah ancaman kepunahan masing-masing kelompok, ya kan, gitu kan? Ada harimau, ya, ada badak, ada orangutan, gitu ya. Kemudian ada tanaman yang flora, ada anggrek, ada Rafflesia. Nah itu kalian nanti lengkapi datanya, kalian cari di internet, ya. Setelah pelajaran ini selesai sampai kira-kira 1 minggu sampai kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah di pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan. Jadi apa kesimpulan materi hari ini? Nah ini yang terpenting. Ini ya. Nah kalian sudah. Nah kira-kira apa nih kesimpulan kalian berdiskusi di kelompok tentang materi pelajaran hari ini? Tadi kalian apa? Coba dari kelompok 1 kesimpulannya apa? Kalian menemukan apa? Konservasi. Konservasi itu apa? Konservasi itu upaya untuk apa? Konservasi itu upaya untuk ya perlindungan, pencegahan agar ya flora-fauna itu tidak mengalami kepunahan. Jadi yang pertama konservasi, usaha upaya untuk mencegah, ya kan? Ya kepunahan spesies flora dan fauna kan gitu. Manfaat konservasi kira-kira apa? Tadi sudah ada di yang pertama jelas untuk melindungi apa? Nah, melindungi apa? Nah ini melindungi ini agar tidak punah. Itu berarti manfaat konservasi yang paling utama. Ini kalau nggak dilindungi coba macan, harimau diburu, ditembaki untuk diambil apa tadi? Kulitnya untuk bikin pakaian dan sebagainya. Coba gajah, kenapa gajah diburu? Diambil apa kira-kira? Gadingnya. Begitu pula dengan yang flora. Ini flora langka adanya di Indonesia. Nah, ini kalau dibiarkan kemudian hutannya nanti rusak, ya, kemudian ini nanti mati, habis, maka ini akan punah. Mungkin anak kita nggak tahu Rafflesia atau itu cuma lihat di foto, tapi kalau mau nyari udah nggak ada. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya itu manfaat dari konservasi, yaitu mencegah agar ini semua tidak mengalami kepunahan. Coba kelompok 2 tentang apa? Gajah. Oke, coba penyebab masalahnya apa sehingga gajah terancam punah, terus solusinya apa? Kesimpulannya apa? Coba. Gajah. Penyebab masalahnya apa? Ini kok. Ya. Oke. Diburu diambil gadingnya ya. Oke, itu penyebab
Kira-kira solusinya apa? Solusinya? Apa kira-kira? Udah menemukan apa? Sementara ini solusinya apa? Dibacakan aja ini. Oke, dengan mendirikan cagar alam. Yang misalnya di Sumatera, di Lampung ada namanya buaya kambas. Ini untuk melindungi agar ini nggak punah. Oke, bagus. Kelompok 3, hilang orang-orang. Coba penyebab masalah orang-orang terancam punah itu apa? Kebakaran hutan. Oke, bagus. Terus solusinya, alternatifnya? Oh iya, patroli. Nah ini ada polisi hutan. Dia patroli agar hutannya tidak ditebangi, tidak dibakar, ya. Terus orang hutannya terjaga, terlindungi. Bagus. Jadi kesimpulannya sudah kita bahas bersama. Jadi intinya adalah bahwa konservasi flora fauna itu punya manfaat yang sangat besar. Bagi siapa? Ya bagi makhluk hidup, bukan hanya mereka hewan tumbuhan ini, tapi bagi kita juga. Karena apa? Kalau ini sudah punah, misalnya nanti pas anak cucu kita semua belajar tentang ini, yang namanya gajah itu yang kayak apa di kebun binatang udah nggak ada, itu kan tinggal fotonya saja. Ini kan bahaya, maka tidak boleh terjadi. Maka harus ada upaya konservasi, perlindungan, kelestarian. Oke, gitu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ya, kita nanti akan mengembangkan lebih lanjut tentang terutama solusi atas berbagai macam masalah yang berkaitan dengan 6 flora fauna ini. Yang nanti tiap kelompok itu nanti satu ini kemudian dicari data sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Paham ya? Itu nanti kegiatan di pertemuan berikutnya. Sampai ketika kalian sudah menemukan solusi terbaik, kalian nanti buat dari mulai permasalahannya sampai solusinya dalam bentuk poster atau infografis, nanti tempeli foto flora faunanya, terus nanti masalahnya apa, solusinya apa. Terus nanti masing-masing kelompok akan saling presentasi dengan cara nanti ditempel di tembok. Nanti kemudian saya tentukan kelompok, misalnya satu nanti menghubungi kelompok mana untuk diskusi tanya jawab dan seterusnya. Itu presentasi. Jadi presentasinya tidak pakai HP karena nanti waktunya tidak mencukupi, maka presentasinya seperti itu. Nanti berkunjung ke kelompok, misalnya satu kelompok 6 berkunjung, dicatat. Jadi saling melengkapi informasi sehingga nanti kita belajarnya bukan hanya satu flora atau fauna, tapi nanti semuanya bisa dapat ilmu dengan cara saling berbagi dan bekerjasama. Gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa, sehingga kalian bisa aktif berdiskusi, kalian bisa menemukan pengetahuan baru, kalian bisa melihat kondisi negara kita dalam hal ini terkait dengan konservasi flora fauna. Ternyata masih banyak sekali masalah. Yang masalah itu harus dicari solusinya, harus dipecahkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita sebagai pelajar itu juga bertanggung jawab untuk apa? Mencoba mencari solusi atas permasalahan tadi. Jadi kita peduli terhadap negeri ini, itu yang kita cintai. Baik, untuk ya pertemuan berikutnya jangan lupa kalian lanjutkan. Tadi baru alternatif solusi beberapa, kalian lengkapi, kalian cari datanya lagi, kita bahas di pertemuan berikutnya di pekan depan. Begitu ya. Baik, untuk hari ini pelajaran kita saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kita akhiri bersama, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.